Shalom, selamat malam dan selamat beribadah di hari Rabu 4 November 2020, ibadah keluarga. Jemaat GPIB Jatipon, sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 16. Dalam situasi pandemik COVID-19 ini, kita patut bersyukur atas berkat dan anugerah Tuhan Yesus Kristus yang menjaga dan melindungi kita sehingga kita diberi kekuatan dan kesehatan, dan saat ini kita dapat bersama-sama beribadah. Dalam ibadah keluarga ini akan dilayani oleh Pendeta Samuel Karinda. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersaat teduh. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata menghormati dengan menghargai. Ketika seseorang menghormati orang lain, maka dia akan menghargai keberadaan orang tersebut. Begitu juga dalam hubungan kita dengan Tuhan Allah. Ketika kita katakan kita menghormati Tuhan, maka kita akan menghargai Tuhan dan menghormatinya. Bagaimana caranya kita menghormati Tuhan? Menghormati Tuhan dapat kita lakukan melalui sikap menaati dan melakukan firman-Nya. Semua kita lakukan dengan hati yang mengasihinya dan rasa takut Dia. Mari umat Tuhan, kita datang beribadah kepadanya dengan penuh penghormatan, karena Dia adalah Tuhan Allah kita yang hidup, juru selamat dunia. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur untuk hari ini, di mana kami anak-anak-Mu, jemaat sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 16, dapat berkumpul dan beribadah keluarga. Meskipun ibadah ini dilakukan di rumah kami masing-masing secara online.
Kiranya Engkau berkenan memberkati kami, umat-Mu yang beribadah dengan penuh sukacita. Serta kiranya Engkau juga berkenan memimpin ibadah ini saat ini, dari awal, pertengahan, sampai kepada akhirnya. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan membaca Mazmur 96 ayat 7 sampai dengan 13 secara responsoria. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa. Kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai. Di hadapan Tuhan sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan. Dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman pada ibadah saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami sangat menghormati kekudusan firman-Mu untuk kami berlakukan di dalam hidup keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah dari Maleakhi pasal 1 ayat 6 sampai 14 yang menyatakan, seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu?
Jika aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu. Hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku. Tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan? Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu. Firman Tuhan semesta alam. Aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kami membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini Raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya menetap diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita akan kembali beribadah secara online. Baik kita yang berada di gedung gereja ini maupun Ibu Bapak Saudara-saudara yang berada di rumah atau di tempat Ibu Bapak berada saat ini. Tema khotbah kita pada saat ini adalah hormati selayaknya. Itu yang ada di SBU yang Ibu Bapak miliki pada saat ini. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan,
Maleaki adalah seorang nabi yang bekerja di Yerusalem. Ia bekerja sebelum Nehemia dan Esra tiba di Yerusalem. Tugas sebagai seorang nabi adalah sebagai seorang perantara atau penyambung lidah Tuhan untuk situasi-situasi genting yang terjadi di tengah-tengah kehidupan orang Israel atau bangsa Yahudi. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ketika Nabi Maleaki hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, ada persoalan yang begitu berat. Nah, persoalan yang terjadi adalah soal bagaimana seseorang membawa persembahan kepada Tuhan. Nah, Ibu Bapak, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara soal persembahan, saya mau memberikan sebuah cerita. Karena kalau kita melihat di dalam bacaan ini ayat 6b, ya, jika aku ini Bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jadi bangsa Israel yang berada di Yerusalem, mereka tidak melihat lagi persembahan yang mereka sampaikan ke bait Allah sebagai sebuah persembahan yang tulus, sebagai sebuah persembahan yang layak dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memakai Nabi Maleaki untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, pesan yang ada di dalam bacaan ini, ketika mereka sudah tidak lagi layak melakukan persembahan yang sesungguhnya kepada Tuhan, Maleaki berkata sebagai penyambung lidah Tuhan, di manakah hormat kamu kepada Tuhan? Nah, mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan karena apa? Karena mereka tidak pernah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mereka melakukan yang tidak selayaknya mereka lakukan untuk Tuhan. Nah, menyambung perkataan saya tadi, saya ingin menyambung sebuah cerita. Ada seorang keluarga, mereka memiliki ternak yang mereka sementara sebagai penyambung hidup mereka. Karena ada banyak persoalan-persoalan dalam hidup keluarga mereka, akhirnya sang suami bernasar. Sang suami berdoa dengan istrinya dan sang suami berjanji begini. Kita punya ternak sapi 1 ekor. Andai kata sapi yang lahir nanti itu sapi jantan ataupun mungkin sapi betina, saya akan persembahkan sapi itu kepada Tuhan. Lalu istrinya tanya, Pak, kalau misalnya 2 bagaimana? Oh ya, 1 untuk Tuhan, 1 untuk kehidupan kami. Dan setiap saat mereka memberi makan yang baik buat sapi mereka itu, apa yang terjadi pada saat sapi itu akan melahirkan, Tuhan memberi 2 ekor buat keluarga ini. Lalu istrinya berkata begini, Pak, Papa ingat enggak waktu Papa bernasar dulu di dalam doa, bahwa Papa bilang bahwa kalau lahir 2 ekor,
Satu untuk kita dan satu lagi untuk Tuhan. Nah sekarang Tuhan sudah beri 2 ekor kepada kita. Apa yang harus kita buat? Sudah, yang seekor ini kita jual, kita berikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk menggenapi natsar kita. Lalu sang suami berkata begini, "Mah, tidak mungkin saya akan memberikan sapi ini atau menjual, dia masih terlalu muda. Bagaimana kalau sapi ini kalau sudah besar baru kita persembahkan ke gereja? Tidak usah dijual, kita serahkan saja ke pengurus gereja supaya gereja itu bisa lipat gandakan atau mungkin mereka menjual. Oke lah kalau demikian kita tunggu sampai besar." Nah ketika sapi itu sudah makin besar, terjadi semacam ada virus di peternakan sapi pada waktu itu. Lalu virus itu juga menyerang sapi milik petani ini. Lalu mati 1 ekor yang mereka miliki. Lalu apa kata istrinya? "Ma, Pa, 1 ekor sapi sudah mati. Lebih baik serahkan saja 1 ekor yang lain kepada Tuhan. Karena apa? Kalau kita tidak menyerahkan, nanti Tuhan juga akan mengirim malapetaka buat keluarga kita." Dengan rasa tak bersalah, sang suami berkata kepada istrinya, "Ma, Papa memang sudah berencana seperti itu. Tapi kebetulan sapi yang mati itu yang Papa rencanakan mau serahkan ke gereja sebagai sebuah nasar keluarga kepada Tuhan." Nah, ibu bapak saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin seperti ini yang terjadi pada waktu Maleaki sebagai seorang nabi hadir di tengah-tengah Yerusalem untuk mengingatkan orang-orang Israel agar segera merubah diri dari kesalahan-kesalahan yang mereka buat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Maleaki mengingatkan kembali, ternyata bukan hanya jemaat atau umat yang berbuat salah pada saat itu, para imam juga telah menghina nama Tuhan Allah. Penghinaan yang mereka lakukan adalah mereka mempersembahkan persembahan yang tidak layak. Kalau kita membaca di ayat 7, roti yang sudah tercemar. Lalu hewan kurban yang cacat. Padahal yang dikehendaki oleh Tuhan, kalau kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, jangan cemar, jangan cacat. Jadi Maleaki hadir untuk memperingatkan orang Israel. Imam, bahkan kalau kita membaca, seorang bupati pun dikatakan dalam bacaan ini, sudah tidak mau menerima persembahan ini, apalagi Tuhan. Oleh karena itu, Allah melalui Maleaki katakan begini, lebih baik rumah Tuhan ini ditutup saja. Alasannya apa? Sekalipun katanya orang Israel datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan korban, Allah, Tuhan tidak menyukainya. Bangsa-bangsa lain begitu menghormati Tuhan. Tetapi bangsa Israel, umat pilihan Allah, justru
sebaliknya, tidak mengindahkan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan peribadahan mereka kepada Tuhan. Ibu bapak jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Allah melalui Maleaki memberikan teguran kepada orang-orang Israel pada saat itu. Apa teguran yang Maleaki sampaikan kepada orang-orang Israel? Keinginan dari Tuhan Allah agar kalau kita mau datang beribadah kepadanya, koreksi diri dulu. Koreksi diri dengan baik. Kalau kita misalnya contoh sebagai seorang pelayan, saya misalnya sebagai pendeta yang ada di Jemaat Jatipon ini. Sebagai seorang pendeta atau mungkin presbiter lainnya, diaken dan penatua lainnya, mungkin koreksi yang kita akan lakukan pada waktu kita mau melayani Tuhan. Apakah saya sebagai seorang presbiter sudah mengerjakan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya atau belum? Jangan misalnya kita sebagai seorang presbiter, seorang pendeta, penatua atau diaken, tetapi pelayanan yang kita berikan separuh hati. Ambil contoh begini. Di situasi pandemi COVID-19 saat ini, kan saya sebagai presbiter tidak banyak pelayanan yang harus kita lakukan. Biar aja Korsek yang kerjakan semuanya ini. Padahal ibu bapak kita kan sudah ada pembagian tugas 2-15. 1 penatua, 1 diaken melayani atau bertanggung jawab penuh pada 15 keluarga yang ada di sekitar kita. Atau mungkin kita sebagai pengurus pelayan Pelkat ya, dan Pelkat PA, Pelkat PT. Minggu yang lalu atau mungkin 2 minggu yang lalu kita sudah diteguhkan sebagai pengurus pelayan Pelkat PA dan Pelkat PT. Dari PA sampai PKLU. Nah, kita sudah menjawab dengan tegas. Ya, saya ingat ketika saya bertanya apakah jawabmu di hadapan Allah dan jemaatnya, dan para pengurus pelayan Pelkat berkata apa? Ya, dengan segenap hatiku. Pertanyaan yang muncul, apakah ya dengan segenap hatiku itu keluar dari hati yang tulus atau cuma tuntutan tata ibadah yang ada? Ya kalau cuma sekedar tuntutan tata ibadah, lebih baik kita tidak usah melakukan pelayanan. Karena apa? Yang Tuhan tuntut kepada kita saat ini adalah dengan segenap hatiku, aku mau melayani Tuhan melalui Pelkat, melalui ibadah-ibadah lainnya, melalui pelayanan-pelayanan lainnya yang ada di sektor kita masing-masing. Tuhan menuntut kita untuk melakukan pelayanan secara tulus, secara jujur, yang lahir dari hati yang paling dalam. Untuk apa? Bukan untuk kemegahan hidup pribadi kita, tetapi apa yang kita lakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan marah kepada orang Israel karena mereka menodai hidup beribadah mereka. Tuhan marah kepada para imam saat itu. Karena apa? Mereka menodai kekudusan bait Allah. Melalui bacaan kita pada saat ini, ya, mari kita memeriksa diri. Apakah ya dengan segenap hatiku yang saya amini, yang saya imani
di dalam panggilan pelayanan itu? Saya sudah lakukan dengan sungguh-sungguh atau belum? Kalau mungkin ada yang berkata, Pak Pendeta, saya kayaknya belum sungguh-sungguh mengamini, mengimani panggilan pelayanan itu. Saya masih terlalu banyak beralibi atau terlalu banyak minta syarat-syarat. Ibu Bapak, ketika Allah mengasihi Ibu Bapak, keluarga, dan jemaat ini, Allah tidak menuntut banyak syarat buat kita. Yang Ia kehendaki adalah bagaimana kita melakukan ibadah itu secara murni, tulus kepada Tuhan. Yang Allah inginkan kepada kita sebagai seorang presbiter, mari melakukan pelayanan itu dengan penuh sukacita, tanpa ada sakit hati di dalamnya, tanpa ada perasaan iri di dalamnya. Saya benar-benar sebagai seorang diaken, sebagai seorang penatua, atau sebagai seorang pendeta yang benar-benar merasa banyak bersyukur kepada Tuhan setiap hari. Tuhan sudah bikin banyak berkat dalam keluarga saya. Dan saya mau melakukan pelayanan ini dengan penuh sukacita. Ibu Bapak, sekecil apapun pelayanan yang kita lakukan di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan berjemaat kita, akan dipandang besar oleh Tuhan kalau kita melakukannya dengan penuh sungguh-sungguh. Tetapi sebesar apapun pelayanan yang kita persembahkan kepada Tuhan, tetapi kalau itu bukan lahir dari hati yang tulus, lahir dari penghormatan yang nanti kita akan dapatkan, Tuhan bilang, percuma pelayananmu itu. Jadi Tuhan tidak pernah mengukur jumlah pelayanan yang kita berikan kepada Tuhan. Tapi yang Tuhan tuntut kepada kita, sama seperti yang Tuhan tuntut kepada orang Israel, ketulusan hati di dalam hal memberi. Sama seperti Pak Tani yang saya jelaskan tadi. Yang Tuhan tuntut, ya kalau kita mau memberi, beri saja. Enggak usah bilang, "Aduh ma, nanti tunggu sapi itu jadi besar, baru saya persembahkan." Nah, yang terjadi sapi itu mati. Lalu dengan gampang si Bapak Tani ini berkata bahwa kebetulan yang saya mau persembahkan buat Tuhan itu yang mati. Demikian juga kita sebagai seorang presbiter. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Hormati pelayanan yang Bapak Ibu miliki. Hormati Bapak Ibu. Bapak Ibu sebagai seorang diaken, sebagai seorang penatua, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang pengurus di Pelkat, sebagai juga seorang pelayan di PA dan PT. Hormati kekudusan pelayanan itu. Jangan kita cemari pelayanan itu. Tuhan akan marah kalau kita mencemari keberadaan kita sebagai seorang presbiter, keberadaan kita sebagai seorang pelayan atau pengurus di dalam gereja Tuhan ini. Sebagaimana juga hormati kehadiran ibu bapak sebagai suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak-anak atau orang tua. Hormati posisi kita seperti itu. Karena Tuhan memberikan posisi itu untuk apa? Kita menjaga kekudusan hidup di dalam keluarga kita masing-masing. Semoga dengan pelayanan firman Tuhan kita di malam hari ini, kita benar-benar menghormati Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan ibu bapak dan saya dan gereja kita, GPIB Jatipon. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Jemaat Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Segala puji, syukur, dan hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus. Karena atas penyertaan-Mu, Engkau boleh menghadirkan kami di dalam persekutuan ibadah rumah tangga kami. Di tengah-tengah keluarga-keluarga yang ada di Jemaat GPIB Jatipon Bekasi di sini. Dari sektor 1 sampai sektor 16. Kami keluarga-keluarga yang ada di dalam persekutuan berjemaat ini boleh bersatu hati mensyukuri atas segala penyertaan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu yang memberikan peringatan sekaligus memberikan kekuatan iman kepada kami. Karena kami percaya setiap firman yang diberitakan akan bermanfaat ketika kami mampu mencerna di dalam hidup kami setiap hari. Khususnya di dalam perilaku-perilaku hidup yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, melalui doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu pada saat ini, kami mau berdoa Tuhan untuk gereja-Mu, Jemaat Jatipon di tempat kami ini, dari sektor 1 sampai sektor 16. Tuhan memberkati kami seluruh jemaat Tuhan yang ada di tengah-tengah pelayanan kami ini. Tuhan memberkati para pengurus Pelkat dan pelayan PAPT yang ada di jemaat Tuhan ini, yang baru saja mengaku ya dengan segenap hatiku untuk melayani Tuhan di dalam Pelkat kami masing-masing. Kami juga ya Tuhan mau berdoa untuk presbiter yang ada, para penatua, diaken dan pendeta yang terlibat langsung di dalam karya pelayanan di jemaat ini. Kiranya kami dapat mengambil bagian pelayanan ini dengan penuh sukacita. Sebab ketika kami mengimani panggilan pelayanan itu, kami benar-benar mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Kami benar-benar akan menjaga kekudusan kami sebagai seorang presbiter, baik melalui pelayanan kami maupun perilaku kami setiap hari. Karena pelayanan kami, jabatan kami adalah kudus, suci di hadapan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami mau berdoa untuk pelayanan lain yang ada di jemaat kami ini. BPPJ, unit-unit misioner, karyawan kantor, Tuhan memberkati pelayanan kami ini. Kami percaya dengan kami secara sungguh-sungguh melayani Tuhan melalui panggilan pelayanan kami ini, kami dapat melakukannya dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya pelayanan jemaat Tuhan, Jemaat Jatipon di tempat ini. Sehingga ketika kami menjadi anggota keluarga, suami, istri, anak-anak, orang tua, kami dapat melakukan fungsi, tugas, tanggung jawab kami dengan sebaik mungkin. Kami akan menjaga kekudusan kehidupan keluarga kami, karena keluarga kami adalah unit yang terkecil yang Tuhan berikan di dunia ini, di mana Tuhan hadir di dalamnya. Walaupun kami tahu Tuhan, ada banyak pergumulan yang terjadi di dalam hidup rumah tangga kami. Kami terkadang tidak pernah menghormati Tuhan yang ada di dalam rumah tangga kami dengan melakukan tindakan-tindakan tercela. Tapi kami tetap percaya, ketika kami mengakui dengan kesadaran iman yang tinggi, kami akan melakukan tugas fungsi sebagai keluarga dengan baik dan benar.
kami akan menghormati Tuhan, bukan dalam rangka pribadi kami dengan Tuhan, tetapi kami akan menghormati Tuhan di tempat di mana Tuhan tempatkan kami. Di dalam doa-doa kami pada malam hari ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi kehidupan keluarga-keluarga yang ada di jemaat kami, khusus mereka yang sakit. Kami mau berdoa Tuhan buat Ibu Winantusi Sularso, Ibu Resmiati Gadron, Ibu Kristina Sipasulta, Ibu Hendriani Luisan, Saudari Astri Febriani, Ibu Suwarti, Bapak Benar Sihite, Bapak Henry Edison Maringka, Ibu Sulistina Manara, Ibu Nelce Detan, Oma Dela Rosa, Ibu Adriana Dela Rosa, Ibu Telma Laluyan, Bapak David Supartono, anak Luther Tobing, Ibu Kusumaningsi, Ibu Sondang Tampu Bolon, Bapak Thomas da Costa, Oma Geraldine da Costa, Ibu Antoneta da Costa, Ibu Kartina Lase, Ibu Ida Sumarni Rora, Penatua Frederica Chandra, Bapak Peringatan Harefa, Ibu Jasomasi Harefa, Bapak Jonathan Ongirwalu, Saudari Hermin, Bapak Noke Persulesi, Ibu Min Persulesi, Ibu Haryono, Ibu Yeni Sara Marbai, Bapak Calvin Nanere, Ibu Tati Prabowo, Diaken Yosilinda Sitorus, Penatua Konstantinus Damamain, Bapak Alex Tendean, Bapak Jeffrey Adam, Ibu Murti Sianipar, Oma Nanlohi, Ibu Popi Patiasina, Oma Emma Patipelohi, Ibu Clara Ponggawa, Bapak Jerry Fos. Tuhan, Engkau mengetahui keberadaan anak-anak-Mu ini di dalam kehidupan masa tua mereka ataupun ada yang sakit. Ada juga mungkin di anggota jemaat kami yang dalam sakit yang mereka alami. Mereka juga di antara persekutuan jemaat Tuhan yang sakit berada di rumah sakit. Tuhan juga tolong dan hadir di tengah-tengah mereka. Sembuhkan mereka dengan bilur-bilur-Mu. Mereka akan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga bagi anggota-anggota jemaat atau dalam persekutuan masyarakat di sekitar kami yang mengalami pandemi COVID-19. Mereka yang saat ini harus berada dalam isolasi, baik di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Tuhan memberkati dan menguatkan mereka. Imun mereka adalah iman percaya mereka kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk bangsa dan negara ini yang selalu berusaha untuk menyelesaikan penyebaran COVID-19. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini. Tuhan, banyak hal yang kami ingin doakan kepadamu, tapi kami tetap percaya Tuhan hadir untuk selalu memberikan jawab atas setiap doa yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, inilah permohonan kami. Di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29 menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan seragam, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Engkau limpahkan dalam pekerjaan dan rumah tangga kami, ya Tuhan. Kalau pada saat ini kami bisa membawa persembahan syukur kepadamu Tuhan, itu semua bersumber dari Engkau sendiri. Sebab semua yang kami miliki adalah kepunyaan-Mu. Bahkan kesanggupan kami memberikan syukur kepadamu semata-mata karena tuntunan Roh Tuhan dalam hati kami. Terimalah persembahan syukur, puji-pujian kami, dan mampukan kami untuk selalu mampu bersyukur untuk semua anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Bapak Ibu, kami dari keluarga Simamora Huta Soit Sektor 2 mengucapkan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita pada hari ini menjadi dupa yang harum di hadapan Allah. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Shalom. Umat Tuhan, pergilah, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan yang penuh cinta kepadanya. Kuduskanlah Dia dalam kehidupanmu, sehingga hidupmu memuliakan namanya. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan kau khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Dan arahkanlah hati serta pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.